Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Pak Yusuf harap dan Pak Yusuf doakan semoga kalian semua beserta seluruh keluarga kalian senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, dan Pak Yusuf doakan juga kalian tetap semangat menjalani ibadah Ramadan tahun ini, ya. Baik, eh, Pak Yusuf meminta maaf terlebih dahulu karena hari ini Pak Yusuf tidak bisa membersamai kalian belajar melalui Google Meet karena Pak Yusuf harus mengawas kakak kelas 6 yang sedang mengikuti US ya nak ya dari hari Senin kemarin sampai insya Allah hari Kamis depan ya. Pak Yusuf juga minta doanya semoga kakak kelas 6 yang menjalani US kali ini diberi kemudahan oleh Allah dan mendapatkan nilai yang terbaik. Amin. Ya, hari ini akan kita coba lanjutkan materi kita di Microsoft Excel. Ya, nak ya. Di Microsoft Excel, kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang penambahan nilai menggunakan persentase, baik itu dalam diskon maupun bunga. Ya, semoga kalian masih ingat perbedaan diskon dengan bunga itu apa. Nah, kira-kira jawaban dari asesmen kalian kemarin itu benar tidak ya? Coba kalian nanti cocokkan ya dengan jawaban kalian. Nah, ini dia jawaban tugas yang kemarin, ya, Pak Yusuf kasih warna kuning ya. Kalian coba cocokkan, dan kira-kira kalian betul berapa, salah berapa. Gitu ya, nak ya. Coba. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar untuk mencari nilai rata-rata pada Microsoft Excel. Dan juga nanti materi kedua, bagaimana cara kita membuat tabel di Microsoft Excel, serta cara menggabungkan dua buah sel atau lebih. Jadi setiap sel-sel yang ini nanti kita bisa gabungkan menjadi hanya satu sel. Ya, nah ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, tolong diperhatikan ya. Baik, kita masuk ke yang pertama dulu. Mengenal rumus menghitung rata-rata pada Microsoft Excel. Ya, biasanya kalau dalam matematika untuk mencari rata-rata itu biasanya kalian jumlahkan dulu yang ingin dicari rata-ratanya, kemudian dibagi dengan ininya ya, jumlah butirnya ya. Oke, contoh di sini Pak Yusuf sudah punya nilai PAT Andi, contoh ya. Ada matematika, ada bahasa Indonesia, ada PAI, ada IPA, ada IPS. Ada 5 mata pelajaran nih. Ya. Nah, biasanya kalau dalam matematika itu kita jumlahkan dulu nilainya ya. Nilai matematika ditambah nilai bahasa Indonesia, ditambah nilai PAI, ditambah nilai IPA, ditambah nilai IPS, baru nanti dibagi dengan jumlah butirnya, yaitu ada 5 nilai. Jadi setelah dijumlahkan baru dibagi dengan 5, misal contohnya ya. Oke, nah Pak, memang di Microsoft Excel tidak bisa seperti itu Pak? Bisa nak, karena kan kita sudah belajar rumus matematika sederhana ya di Microsoft Excel. Maka kita juga bisa kombinasikan. Seperti ini contohnya ya, sama dengan. Masih ingat ya, untuk penulisan rumus selalu diawali dengan sama dengan. Ya, karena kita ingin menjumlahkan terlebih dahulu, maka kita berikan tanda kurung. Tanda buka kurung, baru kita klik nilai matematikanya Andi, kita tambahkan dengan nilai bahasa Indonesia, kita tambahkan dengan nilai PAI, kita tambahkan dengan nilai IPA, kita tambahkan dengan nilai IPS. Kalau sudah kita tutup kurung dulu, nah jika sudah dijumlahkan, untuk mencari rata-rata kan kita bagi dengan jumlah butirnya. Kita bagi menggunakan tanda slash, kita bagi dengan 5. Karena ada 5 nilai ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika sudah, tinggal kalian enter. Maka kalian akan mendapatkan nilai rata-ratanya. Nah, itu kalau kalian disajikan datanya yang sedikit. Misal contoh ini 5, kalian bisa menggunakan itu jika mau.
Tapi bayangkan jika kalian dikasih 100 buah data, ya, dan kalian harus mencari nilai rata-ratanya, kalian akan PR ya, ibaratnya akan capek untuk mengkliknya sebanyak 100. Nah ya, nah maka di Microsoft Excel ini ada rumus yang memudahkan kalian untuk mencari nilai rata-rata. Rumusnya apa tuh Pak? Nama rumusnya adalah average. Average. Ya, artinya juga rataan ya, Nak ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Ingat, average bukan kazukage ataupun chicken karage. Ya. Terus bagaimana Pak penggunanya? Sama, diawali dengan sama dengan, kemudian kita tulis tadi rumusnya apa? Ya, betul, average. Kemudian kalian buka kurung, tinggal kalian tarik sel apa yang ingin kalian cari rataannya. Ya. Atau kalian tarik nilai yang ingin kalian cari rataannya. Kalau sudah, tinggal kalian tutup kurung, enter. Selesai. Ya, itu dia. Sama. Ya, mau nanti rataan ke samping ataupun rataan ke bawah, rumusnya juga sama. Ya, nah ya. Average. Ingat, average. Nah, paham ya? Baik. Biar tidak terlalu panjang videonya, Pak Yusuf lanjutkan. Nanti kalau kalian masih kebingungan, kalian bisa rewind videonya lagi ya. Kalian tonton lagi. Nah, sekarang bagaimana cara membuat tabel, Pak, di Microsoft Excel? Kan udah ada garis-garisnya ini, Pak. Iya, di sini hanya untuk tampilan displaynya saja, nak. Tapi saat nanti kalian ingin mencetak dokumen kalian di Microsoft Excel, karena kalian anggap, oh, udah ada garis-garisnya. Saat kalian print, ternyata bolong tuh. Ya, nggak ada garis tabel-tabelnya. Tidak ada garis-garis selnya nih, nak. Ya. Nah, jadi mengurangi estetik untuk pembaca jadi kurang menarik. Ya, untuk membaca sebuah data pada tabel. Terus gimana, Pak, caranya? Nah, contoh, ini nilainya Andi mau Pak Yusuf jadikan sebuah tabel atau mau Pak Yusuf berikan border. Ya, caranya adalah kalian blok sel mana yang ingin kalian berikan bordernya atau garis batasnya ya, Nak ya. Nah, kalau sudah kalian pergi ke icon yang ini, icon border, di bawah font type, di samping kanannya underline, di samping kirinya fill color. Ya, di sini ada pilihan, ada bottom order, top border, left border, right border. Bottom berartinya hanya memberikan garis di bagian bawah selnya, top border berarti hanya memberikan garis di atas selnya, left border berarti hanya memberikan garis di sisi kiri selnya, right border memberikan garis di sisi kanan selnya. Ya, biasanya kalau Pak Yusuf langsung aja pakai yang all border. Hap, tuh. Maka, kalau kalian lihat tuh ya, sudah diberikan garis. Nah, jadi saat kalian ngeprint, ini baru ngikut tuh garisnya ya. Lebih enak dilihat. Ya, lebih terlihat rapi. Gitu ya, Nak ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana Pak cara menggabungkan dua buah sel atau lebih? Ya, baik. Cara menggabungkan dua buah sel atau lebih, caranya juga cukup sederhana dan simple, asalkan kalian perhatikan. Contoh, Pak Yusuf ingin menggabungkan sel yang ini, sel 1 dengan sel 2 ini. Ya, Pak Yusuf menggabungkan nih kedua sel ini. Ini kan ada dua sel. Pak Yusuf ingin gabungkan menjadi satu buah sel saja. Bagaimana caranya? Caranya adalah tinggal kalian blok sel mana yang ingin kalian gabungkan. Nah, kalau sudah, tinggal kalian klik icon yang ini. Icon Merge and Center. Tinggal kalian klik Hub. Ya, di sini karena Pak Yusuf sudah menuliskan sebuah value atau data, maka ada alertnya dulu. Ya, jika kalian sudah ada isinya, saat kalian ingin gabungkan, dia akan muncul alert seperti ini, pemberitahuan, bahwa jika kalian ingin menggabungkan, hanya ada
satu nilai yang akan muncul, yaitu nilai yang pertama, ya, atau yang ada di pojok kiri atas. Contoh nih, di sini ada angka 1 dan 2. Yang pertama itu kan Pak Yusuf ada angka 1. Maka nanti yang angka 2-nya akan hilang. Hap, tuh. Ya, karena sudah dijadikan 1. Tuh, bisa kalian lihat ya, atas bawahnya masih ada 2 sel, tapi yang ini hanya 1 sel. Tuh, terlihat ya. Tuh. Tapi ini hanya ada 1 sel. Nah, contoh seperti itu. Terus Pak, kalau mau membatalkan bagaimana Pak? Saya nggak mau jadiin 1 Pak. Tinggal kalian klik lagi saja. Sel yang sudah kalian gabungkan, kalian klik lagi merge and center-nya. Tuh, dia akan dikembalikan normal. Tapi datanya yang tadi ada angka 2-nya akan hilang, ya nak ya? Seperti itu. Oke, bisa nggak Pak kalau gabunginnya, barisnya itu Pak digabungin? Bisa nak. Contoh yang ini, mau Pak Yusuf gabungin ini 4 buah sel ini, 1, 2, 3, 4. Tinggal kita merge. Tuh ya, bergabung menjadi 1 ya nak ya. Tuh. Kalau mau dibatalin tinggal klik lagi. Tuh ya, dia akan kembali normal. Mau banyak pun juga bisa. Contoh ini, Pak Yusuf kasih border dulu. Ini ya, ada border banyak. Pak Yusuf kemudian merge. Nah, dia hanya menjadi 1 buah sel yang sangat besar ya. Nah, kalau kalian lihat garis putus-putus pada worksheet kalian, itu bukan garis dari selnya ya, nak ya. Itu menandakan batas kertas kalian. Ya, kalau di Microsoft Word kan enak tuh kelihatan ya, kertas kita warna putih. Nah, kalau di Microsoft Excel, tandanya kertas kita, sisi kertas kita itu adalah garis putus-putus ini. Ya, nanti di bawah juga ada. Nih, ada di bawah juga ada garis putus-putusnya. Nah, jadi dari sini ke sini itu adalah 1 kertas kita. Nih, ya. Itu dia. Nah, oke, jelas? Insya Allah paham ya. Kalau masih kurang paham, kalian bisa rewind videonya ya. Enak kalau belajar menggunakan video itu, kalian bisa ulang-ulang lagi. Nah, sekarang untuk tugasnya, ya, kalau biasanya kalau Pak Yusuf berikan tugas itu, tabelnya sudah Pak Yusuf buatin. Nah, sekarang coba nanti kalian bikin tabelnya sendiri. Ya, karena nanti Pak Yusuf nggak akan berikan file Microsoft Excel ini, ya, tapi Pak Yusuf nanti akan jadikan PDF. Nah, tugas kalian adalah membuat tabel yang sama persis seperti yang Pak Yusuf buat ini. Ya, untuk belajar mencari nilai rata-rata di Microsoft Excel. Ingat ya, katanya apa bahasanya sama, berarti tabelnya ini harus kalian ikuti persis. Ya, nama siswanya jangan dirubah-rubah, nilainya juga jangan dirubah-rubah. Yang kalian boleh rubah adalah nama di pojok sini aja. Namanya diganti dengan nama kalian. Ya. Nah, dalam pembuatan tabel ini kalian perlu perhatikan mana saja sel yang Pak Yusuf merge. Ya, kalian lihat di sini Pak Yusuf merge-kan 2 buah baris, di sini juga memerge-kan 2 buah baris, di sini Pak Yusuf memerge-kan 5 buah kolom. Ya, 1 2 3 4 5 buah kolom. Di sini Pak Yusuf merge-kan 2 buah baris. Ya, nanti kalian kerjakan. Baru yang warna kuning ini seperti biasa adalah tempat yang harus kalian menggunakan rumus. Di sini udah Pak Yusuf kasih catatan, gunakan rumus mencari rata-rata pada sel yang Pak Yusuf berikan warna kuning. Pak Yusuf berikan contoh. 1. Kita cari nilai rata-ratanya Haura. Ya, sama dengan apa, nak? Average, good. Average, buka kurung, tinggal kita tarik. Tutup kurung, enter. Dapat. Ya, kemudian yang di bawah sini gimana Pak? Sama, tadi Pak Yusuf bilang kan kalian bisa mencari nilai rata-rata pada kolom ataupun nyari nilai rata-rata pada baris atau yang turun ke bawah seperti ini. Rumusnya juga masih sama dengan average. Buka kurung, tinggal kita tarik. Tutup, enter. Ya, nah itu dia. Kalian kerjakan sampai habis. Ya, sampai semua kuning ini terisi.
Kalau sudah nanti kalian save dengan nama tugas TIK 5 spasi nama kalian. Baru kalian upload ke GC. Ya. Baik, demikian video pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya dari Pak Yusuf mohon maaf. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.